Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum mulai ibadah saya ingin bertanya, seberapa banyak yang selalu merasakan, yang senantiasa merasakan, bahkan minggu ini merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada pagi yang indah ini kita mau bersama-sama mengucap syukur buat anugerahnya, buat kasihnya yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami selalu baru, Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Kau menjadikan kami lebih daripada pemenang. Karena itu Tuhan, kami mau terus tertanam, berakar, bertumbuh di dalam Engkau. Karena anugerah-Mu sudah kami rasakan. Bahkan anugerah-Mu Tuhan terus bekerja atas setiap kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna, Bapa. Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu
bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari sama-sama katakan penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Oh, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari sambil angkat tangan kita katakan anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku.
karena anugerah Tuhan saja. Oh, anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatanku, katakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Kekuatan bagiku, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan kami. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih. Hosana bagi-Mu Yesus. Sungguh kami rasakan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami telah melihat segala sesuatunya baik, bahkan mendatangkan kebaikan Tuhan. Karena itu kami mau terus tertanam di dalam Kau untuk menghasilkan buah. Kami mau tetap setia. Haleluya Yesus. Kebaikan-Mu
tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari sambil bangkit berdiri katakan, telah kami lihat kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Katakan telah kulihat kebaikan-Mu, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan boleh izinkan kami kembali berkumpul di tempat ini Bapa. Terima kasih buat setiap lawatan Tuhan. Terima kasih buat setiap hadirat Tuhan yang boleh kami rasakan pagi hari ini Bapa. Bapa, dengan kerendahan hati kami mau datang kepadamu. Kami mau naikkan setiap pokok doa kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami lepaskan berkat bagi bangsa kami Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dilawat Tuhan. Ada hujan pertobatan di bangsa kami Bapa. Jauhkan bangsa kami Tuhan dari gangguan alam. Jauhkan bangsa kami dari niat-niat orang jahat Tuhan. Kami mau berdoa bagi setiap pemimpin kami Bapa. Berkati presiden kami, berkati wakilnya Tuhan, hingga aparat desa yang terkecil sekalipun Tuhan. Biar mereka boleh memimpin dengan hikmat yang takut akan Tuhan. Jauhkan mereka dari korupsi, jauhkan mereka dari nepotisme, jauhkan mereka dari segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biar mereka boleh memimpin dengan adil, mereka boleh memimpin dengan jujur Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat pemilu yang akan datang. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya siapapun pemimpin yang akan terpilih adalah yang dipilih Tuhan, yang ditetapkan Tuhan. Kami mau berdoa bagi setiap TNI dan Polri yang ada Tuhan. Biar mereka boleh Tuhan pakai untuk menjaga keamanan, ketentraman bangsa kami Tuhan. Ada damai Tuhan atas bangsa kami.
Berkati kota di mana kami tinggal Tuhan. Pontianak Kubu Raya dilawat Tuhan. Pontianak Kubu Raya dimenangkan Tuhan. Ada hujan pertobatan di kota kami Bapa. Kami rindu Tuhan kota kami dipenuhi dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kami rindu kota kami dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan. Berkati setiap sumber penghasilan yang ada Tuhan Yesus. Biar lewat sumber penghasilan yang ada, kota kami dijauhkan dari orang-orang yang mencoba merusak keamanan kami Tuhan. Kami mau berdoa bagi gereja kami Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh jadi bagian dari GBI Fathers Love Tuhan. Kami mau berdoa bagi seluruh cabang yang ada, seluruh satelit yang ada Tuhan, berkati dalam nama Yesus Tuhan. Pakai gereja kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biar lewat gereja kami Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan Tuhan. Lewat gereja kami banyak jiwa-jiwa yang boleh dilawat Tuhan. Biar dimanapun gereja kami berada, boleh jadi dampak bagi banyak orang Tuhan. Boleh jadi saluran berkat bagi banyak orang. Kayak mau berdoa bagi gembala sidang kami Bapa. Kami mau serahkan Pastor Thomas Chandra ke dalam tangan Tuhan. Kayak percaya Tuhan berkat raja-raja turun lebih lagi atasnya. Otoritas yang daripada Tuhan turun lebih lagi atasnya Tuhan. Karunia-karunia baru Tuhan tambahkan lebih dan lebih Tuhan. Kayak percaya Tuhan lewat hamba-Mu ini banyak jiwa-jiwa yang akan dibawa ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini berada saat ini Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini melayani saat ini Bapa, kami percaya ada pengurapan Tuhan, perkenanan Tuhan turun lebih lagi atasnya Tuhan. Berikan kerendahan hati yang lebih lagi atas hamba-Mu ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan kehadirannya boleh sungguh jadi berkat, berdampak bagi banyak orang Tuhan. Apapun pergumulan kebutuhannya saat ini kami percaya Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya Tuhan. Berkati seluruh staf pengembalaan yang ada, seluruh pemimpin pusat yang ada Tuhan, berkati Tuhan. Bila setiap kami boleh bersama-sama bergandengan tangan, satu visi satu misi dengan gereja kami di tempat ini Tuhan. Lewat pelayanan kami Tuhan, kami boleh jadi saluran berkat bagi banyak orang. Lewat pelayanan kami Tuhan, kami boleh membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Berikan kesatuan hati yang lebih lagi atas setiap kami Tuhan. Kami tolak roh kesombongan, roh yang mementingkan diri sendiri Tuhan. Roh pemecah belah kami mau tolak patahkan dalam nama Yesus. Tuhan ikat setiap kami Tuhan. Berikan kesatuan hati yang lebih lagi atas setiap kami. Kami mau berdoa bagi Pastor Alvin yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan akan pakai hamba-Mu ini dengan lebih dahsyat luar biasa Tuhan. Apapun yang akan hamba-Mu ini sampaikan Tuhan adalah pesannya daripada Tuhan untuk boleh setiap memberkati setiap kami yang mendengarkan Tuhan, dan biarlah Engkau memberkati terus kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Rabba syiki Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Ya Rabba syiki Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan melawat setiap kami lebih dan lebih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Amin. Yesus pokok dan kita caranya. Haleluya. Karena kita mau terus tertanam, bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Katakan
jarangnya, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berdua, katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku, Dia cintakan. Yesus cinta semua, katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta Dia. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berdua, katakan oh, 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 Yesus pokok kita jarangnya. Tinggal di mana saudara? Ya, di dalam Yesus. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta Dia. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Dia. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berdua, Yesus cintaku. Haleluya. Yesus cintaku, ku cinta Dia. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Dia. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berdua. Mau terus tinggal di dalam Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Karena kita akan jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang ketika tinggal di dalam Tuhan. Haleluya. Wahai umatnya, dengar firman-Nya, janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Terang Allah telah nyata terbit atasku. Bangkitlah, hai umat-Nya, jadi pemenang. Jadilah kuat, jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari katakan sama-sama, dengarlah hai umat-Nya, dengar firman-Nya, janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Terang Allah telah nyata terbit atasku. Bangkit
Yesus Tuhan. Jadilah kuat, jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat, jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat, jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat, jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat, jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat, jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebelum duduk katakan bersama 3 kali ya. Jadilah kuat. Ya sama-sama 1, 2, 3. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudari semuanya. Puji nama Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk semua anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami terus tertanam di dalam Engkau, di dalam hadirat-Mu. Supaya kami terus menjadi kuat. Supaya kami terus setia di dalam Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, hanya Engkau Yesus segala-segalanya bagi kami Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus yang bertahta atas hidup kami. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Dalam musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita angkat pujian ini dari awal katakan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona
mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari jemaat saja katakan, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus. Inilah pernyataan komitmen kami Tuhan. Tetap Yesus dalam kondisi apapun. Mari sambil bangkit berdiri dan angkat tangan kita, tetap katakan sekali Yesus. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi katakan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Ku cinta Kau selamanya. Ya Yesus, kami cinta Kau lebih dari segalanya. Haleluya, haleluya. Oh, sungguh cinta Kau. Ajari setiap kami untuk mengerti artinya kasih yang tulus, yang murni Tuhan. Kasih tanpa syarat, yang datang sama Tuhan demi meminta sesuatu. Yang datang sama Tuhan, dan kami kecewa kalau kami gak dapat apa-apa daripada Tuhan. Ajari kami punya kasih yang tulus, yang rela untuk memberi, bahkan berkorban bagi Tuhan. Tanpa syarat, sebab kami tahu Tuhan, hidup kami milik Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan contoh teladan bahwa korban yang begitu besar Tuhan sudah lakukan buat setiap kami. Ajari setiap kami untuk mengerti pengorbanan sesungguhnya seperti yang Kau lakukan buat setiap kami. Kami senantiasa bersyukur sampai hari ini kami mau mengaku Tuhan Yesus Tuhan yang baik. Dan semua jalan-Mu adalah sempurna. Tidak ada yang cacat sedikit pun dari jalan Tuhan.
Hanya kami yang kadang terlalu mudah untuk kecewa. Ajari kami taat, mengerti benar bahwa Tuhan, jalan-jalan-Mu adalah jalan yang terbaik. Ajar kami untuk tetap bersyukur setiap hari. Bahkan di dalam segala ujian, tantangan, ujian, pencobaan yang Kau izinkan terjadi. Ajarkan kami untuk tetap mengangkat tangan kami dan bersyukur, berkata Tuhan itu baik selama-lamanya. Sebab kami tahu bahwa segala sesuatu Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan saja bagi setiap orang yang percaya. Ini kami Tuhan siap dibentuk, diubah untuk menyenangkan Tuhan dan berkenan bagi Tuhan dan selaras dengan kehendak-Mu hidup kami. Kami mau belajar daripada firman Tuhan, satu-satunya kebenaran yang layak untuk dipercaya. Sebab bumi ini dan segala isinya akan berakhir, tapi firman Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Hanya Engkau yang bertahan melampaui segala zaman. Firman-Mu lah Tuhan, penuntun, penolong, terang bagi jalan-jalan kami. Roh Kudus berbicaralah buat setiap kami. Ubah hidup kami, pertobatkan hidup kami, pulihkan hati kami, kembali kepada jalan yang satu-satunya yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama, katakan amin, amin, amin. Silakan duduk, silakan duduk. Tetap di sini. Oh, tugasnya tetap di sini ya. Aduh, kasihan deh lu. Shalom. Semangat hari ini. Kayaknya masih ngantuk atau kenapa? Semalam dugem di mana? Saya nanya dulu kok masih ngantuk gitu loh pagi-pagi ya kan. Semalam komsel di mana mestinya gitu tanyanya. Mungkin doa semalam suntuk lah ya. Oke, ini pertama kali saya ke tempat ini kalau saya tidak salah ingat. Kalau yang di dulu pernah, mungkin beberapa ingat, beberapa lupa. Ya, mohon maaf kalau ada yang saya lupa. Ini jemaat baru ini saya ingat, nih teman saya pelayanan. Ini dulu kacau loh hidupnya ini orang, tahu nggak? Kesaksian nggak dia boleh pelayani kesaksian dulu nggak nih? Untung udah bertobat nih orang nih ya. Udah datang ke rumah Tuhan, puji Tuhan ya. Saya bongkar di sini. Oke, nama saya Alvin Kurniawan. Saya melayani Tuhan di Gereja Bethel Indonesia, Jakarta, Taman Palem Lestari, di Cengkareng. Jadi kalau ada yang ada di daerah-daerah sekitar sana, ingatlah ada saudara satu di sana, Anda boleh kontak saya. Saya penyanyi dan juga hamba Tuhan. Percaya nggak ya kalau saya bilang gitu? Kayaknya model-modelnya enggak deh gitu kan ya. Mana ada begini, ya saya penyanyi, band saya band tua namanya Bass Jam. Oke, kalau Anda lihat Bass Jam yang nongol gundul gini ya jadi harap maklum, oke. Itu band usianya cukup tua, jadi ya itulah saya, usianya lumayan lah ya. Lalu saya hamba Tuhan di Gereja Bethel Indonesia itu. Tadi saya ditanya, kenapa di foto sama itu beda? Ya, saya bilang, bercanda dulu, buru-buru pulang nggak? Saya kalau buru-buru pulang, saya langsung sampai ke bagian terakhir, kesimpulan. Enggak kan? Santai kan? Iyalah, santai lah ya. Saya jauh loh dari Jakarta, lama-lama dikit lah. Jangan batasin firman Tuhan 20 menit lah. Ya, saya masih punya 16 poin di sini, panjang nih hari ini, panjang. Saya dulu pertama pelontos ini karena nemenin mama. Mama saya itu cancer survivor, usianya 66 tahun. Cancer survivor, usus besar katanya sama dengan papanya Pak Andi ini. Usus besar, mama saya rambutnya rontok, mulai pelontos lah, udah serem lah. Udah serem karena kan sebagian rontok, sebagian enggak kan. Nah saya waktu kurang lebih kalau nggak saya ingat sekitar 1,5 tahun yang lalu. Jadi saya sebagai anak yang baik, waktu itu saya masih penyanyi dan saya sebenarnya butuh rambut sih sebenarnya waktu itu yang rasanya lebih keren aja gitu. Lalu sebagai anak yang baik saya memutuskan untuk pelontosin rambut saya. Saya tanya sama istri, sayang kalau aku temenin mama boleh enggak? Supaya support dia mau potong rambutnya gitu loh. Ya udah daripada rontok simpen dikit-dikit malah serem. Istri saya bilang boleh. Nah kalau istri nggak boleh saya nggak lakukan, itu haram, oke? Untungnya bilang boleh. Saya bilang istri boleh. Ya udah, saya ke salon, saya potong semua, saya gundul rambut saya, lalu saya video call mama. Ma, it's okay untuk jadi gundul, tetap ganteng.
gitu ya, tetap bagus. Mama juga pasti tetap bagus. Mama saya nangis, ya mulia sekali kan tujuan saya. Ya 1 tahun kemudian nggak lama, sekarang mama saya rambutnya panjang, udah bagus. Lah saya rambutnya nggak tumbuh lagi, Pak. Jadi niat baik saya ini tampaknya tidak berbalik sedemikian rupa. Jadi setelah melalui masa COVID, waktu tumbuh, saya kenapa rambutku belentong-belentong begini ya? Wah ya udah, saya udah rontok mungkin, ya udahlah gundulin aja terus. Nah itulah jadinya pada akhirnya sampai sekarang itu foto saya setahun yang lalu sama sekarang beda. Itu masih punya rambut udah jelek banget, saya pikir udahlah terakhir ada foto-foto, nah itu foto-foto terakhir itu. Habis itu saya enggak punya rambut lagi, enggak apa-apa ya. Kata orang makin tua yang penting mapan, bukan tampan. Amin, jadi yang pria-pria itu, ibu-ibu lebih tertarik mana? Pria tampan atau pria mapan? Ya kan? Ya kan? Iya ini fakta ya. Pengalihan isu namanya, supaya nggak fokus kepada rambut yang rontok, tapi fokus kepada kebaikan. Oke, saya punya tema hari ini saya mau sampaikan, judulnya saya beri asli itu mahal. Saya mau sampaikan begini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Saya meyakini bahwa setiap kita di antara di tempat ini, percaya bahwa Tuhan kita tidak berhenti bekerja sampai hari ini. Amin. Tetapi siapa yang menyadari bahwa setan juga tidak berhenti sampai hari ini untuk menyesatkan Anda dan saya. Kadang-kadang orang Kristen itu luput karena gini, karena dia meyakini Tuhan bekerja buat saya sampai hari ini, saya percaya amin. Tapi tidak banyak yang sadar, firman juga bilang begini, setan itu kayak singa yang mengintai kita, cari siapa yang dapat ditelannya, disesatkan dia. Banyak orang tidak sadar, bahwa ternyata di masa lemahnya disesatkan juga sama setan. Nah kita enggak tahu nih caranya setan bagaimana, kok bisa disesatkan seperti apa. Nah hari ini saya mau bongkar dengan sebuah judul asli itu mahal. Tujuannya supaya setiap kita tidak disesatkan oleh setan. Hati-hati ya, karena ternyata modus operandinya setan itu lain dengan apa yang kita bayangkan. Kita berpikir bahwa setan akan muncul dalam bentuk pocong. Saya mau kasih tahu, kalau setan muncul dalam bentuk pocong, tidak ada satupun di antara kita jatuh ke dalam dosa. Modusnya lain sekali. Mari kita perhatikan, saya akan mulai dari sini. Saya coba dulu, kalau nggak bisa nanti tolong dibantu ya. Sepertinya nggak bisa, nextkan satu gambar. Anggaplah ada sebuah barang asli, di antara kita pengen yang namanya barang ini. Di sini ada kolektor sepatu deh ya. Lu masih kolektor sepatu nggak? Masih, sepatu Nike harganya berapa yang asli, original? Bisa puluhan, yang biasa aja lah yang Jordan gitu. 7-8 juta bisa ada. Anggaplah sepatu original ini Anda pengen banget, harganya 7 juta, 8 juta. Ya, kita nabung karena kita pengen banget nih. Barang asli ini, barang yang paling bagus yang menurut kita, mereknya Nike, oke, Nike. Kita pengen banget barang ini. Lalu kemudian muncullah kompetitor ngeluarin barang bukan Nike, tapi judulnya adalah Mike, keluarin yang satunya ya. Nah, keluarnya begini. Oke. Nah, kalau Anda pengen barang yang sebelah sini, lalu muncul barang di toko yang seperti ini, kamu beli apa tidak? Beli. Yang ini 7-8 juta, ini cepeceng deh. Beli. Ini jelek banget loh, jauh banget dari bayangan kita kan, yang asli udah begitu bagus, ya 7-8 juta, ini 100.000 pun kita malas. Saya mau kasih tahu begini loh, musuh dari barang asli itu bukan barang jelek. Musuh dari barang yang asli, bagus, yang paling benar itu bukan yang jelek. Tahu musuh barang asli apa? Barang KW. Gambar lanjutin, barang yang musuh dari barang asli itu barang yang KW. Yang satu harganya 7 juta, yang ini gopeceng, palsu. Kita beli kan? Nah itu baru kita beli. Halo para penikmat barang KW yang setuju katakan? Loh iya dong. Ya, lah bentuknya sama. Dari luarnya sama persis. Yang satu asli, satu palsu, satu 7 juta, satu gopeceng. Beli yang mana? Gopeceng lah. Faktanya gitu kan. Musuh barang yang asli itu bukan barang yang jelek.
tapi barang KW atau barang palsu. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, perhatikan ya Bapak Ibu Saudara. Yesus di dalam Alkitab, ajarannya Tuhan Yesus itu tidak bertentangan dengan orang-orang jahat dan orang berdosa. Yesus tidak benci orang jahat. Musuhnya Yesus itu bukan orang jahat. Yesus menghabiskan waktu untuk orang jahat, orang berdosa, dia injili, dia datengin, dia beritakan kabar baik supaya yang jahat kembali ke jalan yang benar. Betul tidak? Yesus bahkan makan di rumah orang berdosa, Markus tuh, sampai orang-orang bilang begini, sus, kamu ngapain makan di rumah orang berdosa, kumpul sama mereka. Dan Yesus bilang begini, bukankah orang sakit yang memerlukan tabib, bukan orang sehat. Aku datang untuk orang berdosa. Yesus tuh enggak pernah benci sama orang jahat. Musuhnya ajaran kebenaran tuh bukan jahat. Orang jahat Yesus sayang, orang berdosa Yesus sayang. Tahu enggak musuhnya Yesus siapa di dalam Alkitab? Keluarin gambar yang satu lagi. Next, oke? Musuhnya Yesus adalah orang-orang yang palsu dan munafik. Itulah yang namanya kepalsuan. Itulah yang namanya yang Yesus benci. Coba perhatikan ya, Yesus menghabiskan waktu untuk orang berdosa. Pemungut cukai yang jahat itu, dia bilang gini, aku mau makan di rumahmu hari ini. Terjadi keselamatan kan? Yesus tidak jauhi orang berdosa. Dia makan duduk bareng sama perampok dan dibenci sama ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi saya tanya ya, mana pernah Yesus menghabiskan sedikit waktunya pun untuk ahli Taurat, orang Farisi yang dia bilang, munafik kalian. Tidak pernah Bapak Ibu Saudara. Maka itu mari perhatikan, 2 Korintus 11 ayat 13. Ya, inilah yang diperingatkan oleh Tuhan pada akhir-akhir zaman ini. Kesesatan bukan muncul, jangan bayangin akan menjadi sesuatu kejahatan yang sedemikian rupa. Mungkin nantinya iya. Tetapi kesesatan yang setan lakukan bukan yang seperti itu. Alkitab peringatkan kita sama hal ini. 2 Korintus 11 ayat 13, izin baca bersama-sama dengan semangat 1, 2, 3. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai... Saya tanya, kalau rasul palsu dari luarnya rasul apa setan? Rasul kan? Nanti Alkitab kan ngingetin banyak hal, hati-hati sama nabi palsu. Dari luarnya nabi apa setan? Nabi, tapi palsu. Itu yang berbahaya di zaman ini. Setan tuh enggak muncul dalam wujud yang paling jahat, tidak. Justru yang mungkin paling manis yang pernah kita bayangkan, dia akan menyamar seperti itu. 2 Korintus 11 ayat 13 ayat selanjutnya. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai... Sekarang kalau iblis nyamar jadi malaikat terang, dia mau ke gereja, apa ke tempat lain yang jahat? Lah iya dong, dia nyamar kok. Kan firman bilang begini, hati-hati loh, ada orang ya yang dia sebenarnya adalah serigala, tetapi dari luarnya dia domba. Hati-hati sama yang begituan, sama domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang jahat. Berita jeleknya adalah begini Bapak Ibu Saudara, setan itu tidak di luar sana, tetapi di dalam sini. Dia nyamar seperti kebaikan. Dan tujuannya apa? Menyesatkan kita. Setan itu punya sesuatu bentuk yang menurut saya paling unik, yaitu namanya KW. Dia akan muncul dalam bentuk nabi, Pak. Baca di dalam Alkitab, nabi palsu, Mesias palsu ngapain? Apa yang mereka buat? Mereka akan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang percaya. Tuhan bisa kasih mujizat buat Anda dan saya. Tapi hal yang sama, setan juga lakukan mujizat. Sekiranya mungkin orang disesatkan dari kebenaran. Alkitabnya ngeri banget ya dibaca ya. Lah terus gimana? Makanya kalau kita baca Alkitab, tolong dengan lengkap. Makanya kita diajarin Tuhan untuk menguji segala sesuatu. Termasuk segala hal yang kelihatannya baik. Karena setan itu akan muncul dalam wujud yang kelihatannya baik. Anda mendapatkan hadiah 70 juta rupiah, segera hubungin kami.
Tipuan apa enggak? Lah sekarang kalau orang nipu gini, Anda mau saya tipu 70 juta rupiah, pada ketipu enggak? Ya enggak dong. Tetapi dalam wujud kebaikan itu loh, itulah yang mengerikan. Makanya enggak banyak orang waspada sehingga jatuh ke dalam kesesatan setan. Saya mau kasih statement begini, wujud kepalsuan adalah, wujud dari kepalsuan adalah menyamar seperti kebaikan atau yang asli tadi, KW. Ya, ini yang mengerikan. Ini musuhnya Tuhan di dalam Alkitab, bukan kejahatan, tapi kepalsuan. Inilah yang setan lakukan. Hati-hati seperti adanya domba, padahal aslinya dia adalah serigala yang jahat. Ya, gini Bapak Ibu Saudara, saya mau jelaskan sedikit. Setan itu percayalah dia tidak akan muncul dalam wujud pocong. Selama pelayanan saya sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, saya tidak pernah konselingin keluarga atau adik rohani atau apapun yang datang sama saya. Kok Pak, saya terikat dosa. Apa dosamu? Saya terikat sama pocong Pak, tidak pernah ada. Saya terikat kalau lihat suster ngesot, saya nafsu. Itu orang gila menurut saya malahan. Tidak ada loh yang terikat dosa begitu kan. Setan tuh tidak muncul dalam wujud yang mengerikan. Itu yang kita tidak waspada. Ini saya percaya nih yang lihat wajah-wajah pria sejati tempat ini yang gentle, yang ganteng-ganteng ini. Tidak ada satupun pria di sini akan jatuh ke dalam dosa sama wanita yang tinggalnya di atas pohon. Yang setuju katakan amin. Lagi kencan, kamu tinggal di mana Dek? Itu di kuburan ada pohon kan Pak, saya di atasnya loh. Lalu Anda ngajak kencan, kan gila orang-orang seperti itu. Mana pernah, kalau setan muncul dalam bentuk begitu, kita tidak jatuh dalam dosa. Yang lebih mengerikan adalah setan-setan yang belakangnya nggak bolong. Tetapi yang mulus belakangnya. Yang kalau diajak ngobrol dia nggak ketawa. Hihihi, itu nggak mengerikan, nggak menyesatkan. Kita ajak ngobrol dia, Koko sendiri mau apa? Nah itu loh yang bikin kita jatuh dalam dosa. Ayo dong sadar. Setan tuh nggak bodoh Bapak Ibu Saudara. Dia akan muncul dalam wujud yang paling manis yang Anda pernah bayangkan. Anda lihat suami di rumah cuek, gak pernah perhatian, teman kantornya kebetulan baik suka bawain makanan, gitu loh. Setan tuh munculnya begitu. Kita makanya yang gak sadar, kita pikir bahwa setan akan muncul dalam penyesatannya yang serem, muncul kayak dengan tanduknya, dengan senjatanya. Tidak. Kalau seperti itu tidak satu pun di antara kita akan tersesat oleh caranya setan. Tapi mari kita waspada sama yang KW-KW itu loh. Yang lihat dari luarnya bagus, tetapi dalamnya busuk seperti yang Yesus katakan. Markus 13 ayat 22 berkata begini, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Bukan berarti mujizat berarti selalu dari setan ya, tidak. Saya percaya, saya pun ngalamin mujizat, Anda saya percaya ngalamin mujizat Tuhan. Gembala Anda orang yang bergerak di dalam pelayanan ini, Tuhan juga melakukannya, tapi hati-hati. Akan ada orang yang datang, luarnya Mesias, kayak kita gini loh, nabi. Aku nabi dari Tuhan, uji. Doa, makanya dekat sama Tuhan tuh gunanya gitu supaya kita ngerti pada akhirnya tidak disesatkan, itu berbahaya. Oke, lanjutkan lagi. Kepalsuan, dosa yang dilegalkan, satu-satu ya. Jadi kalau saya mau bahas caranya setan kira-kira seperti apa, kurang lebih begini. Setan itu akan buat segala sesuatu yang jahat, yang berdosa, dia kemas nih barang ini supaya jadi kelihatan baik. Itu caranya. Oke, saya ulangin ya. Segala hal yang salah, yang berdosa, tapi dikemas, kemasannya diganti supaya kalau kita ngelakuin, jadi kita bilang nggak apa-apa, nggak salah kok gitu. Contohnya nih, yang pertama, ini contohnya saya kasih. Ini sih nggak dosa, tapi ini salah. Anda tahu belum lama saya dengar iklan untuk anak-anak yang bilang begini. Saya yakin Anda pernah dengar iklannya. Nggak apa-apa gemuk, yang penting sehat. Ada yang pernah dengar iklannya gini buat anak-anak di puskesmas, ya apa itu? Nggak apa-apa gemuk, yang penting sehat. Umur 40 ke atas saya tanya, adakah yang merasa gemuk dan sehat hidupnya? Yang nggak punya masalah yang lain-lain. Itu kan penipuan loh. Tapi dibikin seolah-olah jadi nggak apa-apa kan. Terus kalau anak-anak gemuk dibilang, lucu banget kamu, gemuk banget, gemoy deh kamu, cempluk. Jadi kelihatannya nggak apa-apa kan, lucu kan.
Tuh loh caranya setan tuh kayak gitu kira-kira. Sesuatu yang sebenarnya tidak baik, salah kita lakukan berdosa, dikemas dengan cara yang lain supaya kita lakukan jadi kelihatan enggak apa-apa. Hati-hati, nanti kita akan ngerti sama-sama. Next, nih tempat mabok, kacau, dibilangnya cari tempat sebagai kebahagiaan, gembira. Dibilangnya enggak apa-apa. Kalau tempat mabok salah, kalau tempat dugem kok kayaknya enggak apa-apa ya, gitu. Lanjutkan lagi. Nih, perzinahan dibilangnya adulterainment. Fakta di bangsa kita termasuk. Kalau segala sesuatu berkaitan dengan pornografi diblok sama pemerintah. Tetapi kalau dituliskan hiburan khusus orang dewasa, boleh. Contoh nih ya, judi boleh apa enggak? Yakin berdosa? Tapi kalau permainan boleh apa tidak? Ya kan? Ayo, coba yang di sini menyembah Dewa Zeus, tolong angkat tangan, saya mau doain hari ini juga. Yang ngerti maksud saya, lu ketawa lu ada di handphonenya. Saya mau doain hari ini juga, pelepasan loh. Karena kalau kita judi, kita dibilang dosa salah. Tapi kalau kita install game, dibilangnya game, kok boleh? Tuh, jadi kita ngelakuin, nggak apa-apa, kan pemerintah aja boleh. Tuh loh cara setan loh. Menyesatkan dibungkus dengan cara yang baru dibilang boleh. Mendingan kalau ada gitu, kita tuh lagi kompromi sebenarnya sama dosa. Lanjutkan lagi. Pemburit itu gini, Alkitab bilang segala sesuatu yang hubungan tidak wajar, laki-laki dengan laki-laki dan lain sebagainya tidak layak mendapat tempat di dalam kerajaan Allah. Titik, selesai. Sekarang dunia kita punya istilah non-biner, transgender. Atas nama hak asasi manusia, setan sedang bikin sebuah rencana. Ya, non-biner itu gini, orang yang belum sadar, gua ini laki apa perempuan ya, dia bingung loh malahan. Dia belum mengakui entah pria entah laki-laki. Nah katanya sekarang di Indonesia kayaknya sudah ada, waktu itu dengar kesaksiannya siapa di media sosial, yang bahkan dari sekolahan anak-anak sudah ada toilet pria, toilet wanita, toilet non-biner. Itu anak-anak katanya disuruh milih sendiri, biarkan dia memilih jenis kelaminnya apa. Serem banget nggak itu kira-kira? Itu terjadi di bangsa kita loh, di dunia kita yang kita tempati. Itu cara setan tuh. Dia nggak muncul dengan sesuatu yang ngeri, dia cuma bikin satu toilet aja di situ. Nanti akan ada banyak orang-orang tersesat di masa depannya. Bisa ngerti maksud saya? Caranya jahat banget kan? Ngeri banget kan? Anak saya disuruh milih jenis kelamin yang saya sendiri nggak ikhlas. Wong belum lama anak saya lagi main di McDonald tuh, lagi main, kan ada tempat mainnya. Tiba-tiba keluar nangis minta saya gendong, nyonyor bengkak bibirnya, berdarah. Saya peluk dulu, saya nggak marah dulu, ini saya peluk aja dia. Lalu saya tanya sama susternya yang nemenin, sus digangguin anak lainnya? Enggak pak, dia jatuh nabrak ya? Enggak pak, terus kenapa sih anak saya namanya Prince kok bisa nyonyor bibirnya? Dia mau salto pak, ya ampun anakku mau salto. Saya tanya, Prince kamu ngapain mau salto? Ya dad mau akrobat kayak yang di TV itu. Anak saya dia nggak bisa salto aja nggak ngerti. Suruh pilih jenis kelamin. Wah kok saya nggak ikhlas ya. Anak-anak justru tugasnya kita sebagai orang tua dong. Sekarang kok jadi ada alasan hak asasi manusia anak-anak boleh pilih jenis kelaminnya sendiri. Bayangkan nanti masa depan dunia ini akan jadi seperti apa. Kalau kita ngerti cara setan ini, doakan. Percaya bahwa Tuhan akan bekerja lebih lagi lewat Anda dan saya. Beritakan kebenaran, banyak orang dimenangkan, jangan tersesat. Kita enggak sadar loh banyak orang. Setan kerja juga, kita enggak sadar. Kita cuma bilang, Tuhan mujizatmu buat aku. Tuhan lihat dunia ini cara setan. Lanjutkan lagi. Pemujaan berhala. Ya, banyak orang punya berhalanya masing-masing. Game, klub, mancing. Kalau dibilang mancing boleh enggak? Ya pulang apa enggak? Coba deh bikin aja, klub kan boleh. Tapi pemujaan berhala dosa. Klub mancing boleh, klub catur boleh, klub golf boleh. Tempat-tempat di mana mereka bisa menggantikan Tuhan dengan kegiatan yang lain. Tetapi kalau dibilang klub enggak berdosa, pemujaan berhala salah lu masuk neraka gitu kan. Next. Serakah, ya melakukan pekerjaan kotor, bilangnya hidup butuh uang gimana lagi? Kalau enggak korupsi enggak bisa dan lain sebagainya. Next. Ya, pada akhirnya banyak orang tidak bertobat, tetapi pada akhirnya menerima saja dengan cara yang baru. Yang salah jadi boleh. Kejadian kemarin banyak anak muda tersesat gara-gara ada sebuah handphone baru keluar. Ya,
mahal banget handphonenya, 20 jutaan. Orang-orang yang tidak punya uang yang ngepas-ngepas, tetap beli, nyicil dengan alasan katanya self reward. Kan aku sudah kerja, kan aku sudah sekolah dengan baik, boleh dong beli handphone mahal-mahal. Lu mah boros-boros aja, nggak usah pakai self rewardan lah. Kita tersesat dengan cara-cara yang baru. Setan tuh nggak muncul dalam wujud yang jahat, dia bikin cara yang baru, seolah-olah kita lakukan yang jahat, tidak apa-apa. Hati-hati, bijaksanalah dengan hal itu. Itulah yang namanya kompromi, Bapak Ibu Saudara. Mari kita sepakat hari ini untuk tidak kompromi dengan hal apapun. Kalau enggak, kita enggak sadar, kita masih pelayanan, tapi sesungguhnya kita sudah tersesat. Karena setan bukan di sana, tetapi di tengah-tengah kita. Berbahaya Bapak Ibu Saudara, seperti domba, padahal dalamnya serigala itu. Yang mengerti tentang hal ini, siapa yang mau hidup dalam kebenaran senantiasa, tidak mau disesatkan. Amin. Saya mau bagikan dua hal, dengar ini dengan baik dan lakukan dengan baik firman Tuhan yang ini. Supaya kita tidak disesatkan. Supaya kita pada akhirnya asli, ya kita asli tidak mau yang KW. Kita jadi murid yang sejati. Yang pertama, tidak kompromi dengan hal apapun yang salah di mata Tuhan. Matius 5 ayat 37 berkata begini, baca sama-sama 1, 2, 3, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari, ini ayat ya, bukan soal, berarti nggak boleh bohong sama sekali dong. Nggak, kan ada bohong putih, bohong katanya gitu-gitu kan. Nggak boleh bohong sama sekali dong. Ini ayat nggak ngomongin soal itu Bapak Ibu Saudara. Ayat ini ngomongin untuk tidak kompromi dengan kebenaran Tuhan. Faktanya begini, banyak anak-anak Tuhan yang tanpa sadar itu kompromi. Ya, itu bukan kilaf, niat memang ada. Contohnya nih ya, contoh, apakah ada yang pencuri di dunia ini, yang mencuri langsung besar? Enggak ada dong, pasti kan nyuri kan dari kecil dulu kan. Yang dicuri juga orang terdekat dulu kan, entah papanya, mamanya, ngambil dari dompetnya dulu, baru nyolong yang lain-lain dong. Nggak ada dong, gua langsung lahir jadi pencuri bank besar gitu kan nggak ada. Lah ketika kecil-kecil loh kompromi satu, ketika nyuri bilang kan cuma sedikit nggak apa-apa. Kan nanti kan cuma punya papa sendiri kan nggak apa-apa. Kan emang aku berhak, orang aku sebenarnya harus dapat uang kok. Kan harus dikasih saku, kompromi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai suatu saat dia udah jadi pencuri yang terhebat. Selama pelayanan saya Bapak Ibu Saudara, tolong sadari ya, segala kasus persinahan yang pernah ditangani di dunia ini, enggak pernah ada kayak gini loh, kayak film-film Korea, lari jalan, jebrak, bolpennya jatuh, pegangan tangan, yuk berzinah yuk, enggak ada yang kayak gitu. Itu cuma di film-film bodoh itu, enggak ada. Tahu, kan setelah kenal kan masih pakai SMS dulu kan, WhatsApp dulu kan, kamu siapa? Yuk ketemuan yuk, kan aku udah punya suami. Enggak apa-apa. Yuk, komprominya berapa kali untuk sampai jatuh ke dalam dosa. Kita enggak mengakui aja kadang-kadang. Kita main proyek bawa tangan berapa banyak. Kita cari uang dengan cara yang tidak benar berapa banyak. Dan kita bilang, kan kecil, kan enggak apa-apa, kan butuh, kan, komprominya berapa banyak. Bapak Ibu Saudara, kalau kita terus-menerus kompromi, suatu saat tanpa sadar, setan sudah mengikat kita, kelihatannya dari luar orang baik, padahal itu disesatkan oleh setan. Itulah yang terjadi loh, sungguh asli. Saya punya sebuah cerita, ini cerita fakta. Ya, ini ceritanya lucu, saya mau kasih tahu cara setan itu kira-kira gini. Dulu waktu saya di Jogja, nah Pak Gembala Anda itu kakak kelas saya. Dia kalau ngomong pasti ngakunya adik kelas saya. Ya, supaya kelihatannya nggak tua. Dia kalau ngaku saya di kelasnya Pak Alvin gitu, padahal dia kakak kelas saya itu, orang itu ya. Jadi dia kakak kelas saya di Jogja, di Duta Wacana. Kami punya persekutuan mahasiswa, saya tobat di sana. Itu ada teman, kami kalau doa komsel keren banget lah. Kita doa, baca firman, bahasa roh, kita nyanyi puji Tuhan dan lain sebagainya. Ada satu teman saya, dia ngalamin kesusahan. Karena dia perantauan, dia suatu saat kesaksian sama kita gini, bro doain saya. Mungkin beberapa bulan lagi saya enggak kuliah lagi, karena orang tua saya enggak lagi bisa kirim uang ke saya. Mereka lagi ngalamin kesusahan, saya juga. Kita doain terus, kita komsel kita doain. Suatu kali ketika di dalam komsel, ya dia ngomong sama kita gini,
Bro, aku yakin hari ini Tuhan pasti tolong saya. Ya kita amin dong ya. Amin sebagai orang percaya bilang, amin, aku percaya bro. Tolongnya gimana? Nggak tahu, ada orang yang kirimin aku, Tuhan gerakan untuk kirimin aku. Saya percaya hal seperti itu loh ya, sekali lagi saya percaya bukan tidak percaya. Saya aminkan. Lalu setelah komsel, dia izin untuk pergi ke ATM. Ya, kompleks ATM pada waktu itu bukan ada di mini market gitu, enggak. Satu kompleks di bank yang ATM-nya banyak gitu loh. Ya tolong katakan amin yang ngerti supaya saya enggak kelihatan paling tua dong ya. Saya lirik dulu nih yang tua-tua, ngerti dong yang maksud saya. Kan di Indomaret gitu belum ada ATM, dulu cuma di bank aja gede gitu. Dia pergilah pamit ke ATM itu. Saya tahu detail kisah ini dia ceritakan ke kita. Lalu dia datang ke ATM itu, dia doa sama Tuhan. Tuhan pasti tolong saya, Tuhan pasti tolong saya, Tuhan pasti tolong saya. Dia masuk ke ATM paling pojok, dia masukin PIN-nya. Lalu kemudian dia cek saldo. Lalu ternyata bahwa saldonya tetap 0 dan tidak ada uangnya. Lalu dia tidak jadi kecewa. Ini hebatnya teman saya gini nih, dia tidak jadi kecewa. Dia tetap percaya Tuhan pasti tolong saya, Tuhan pasti akan kasih uang saya. Nilainya nggak besar, cuma 1 juta berapa gitu yang dia butuhkan. Kuliah waktu itu masih murah. Lalu kemudian dia pulang lah, dia tetap yakin percaya Tuhan pasti tolong. Nah sebelum dia keluar ke kompleks ATM ini, ATM yang sono bunyi. Tut 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 gitu. ATM-nya bunyi. Zaman dulu, itu kalau ATM, itu masukin PIN-nya cuma 1 kali, benar? Ya toh, kalau sekarang kan tiap transaksi masukin PIN. Dulu enggak, cuma sekali. Lalu dia ke ATM itu, tulisannya begini, apakah Anda ingin melakukan transaksi lain? Anda tahu yang dia lakukan? Dia bersyukur dong. Aneh banget loh menurut saya. Dia bersyukur, lalu kemudian dia ambil uangnya yang dia butuhkan. Dia pulang, dia kesaksian, Tuhan tolong saya. Saya bingung. Hah? Dia ceritakan kejadian ini. Nah terus, itu uang ATM siapa? Nggak tahu, pasti nggak ada satpam juga. Ini mujizat bro. Wah iki. Saya doa aja nih, semoga memang Tuhan benar tolong. Saya tetap percaya loh mujizat semacam itu mungkin terjadi. Tapi, ya oke lah. 3 hari kemudian lah kurang lebih dia dijemput polisi penjara 8 bulan. Cuma maksud saya gini loh, di dalam masa susahmu, ya saya mau kasih tahu ya, di dalam masa paling susahmu, saya mau pastikan gini, mungkin yang pertama datang itu bukan Tuhan. Tapi yang pertama kasih jalan buatmu, yang paling mudah, setan. Itu cara kerja setan tuh kayak gitu. Dia akan menyesatkan engkau dengan cara yang paling mudah. Mujizat-mujizat palsu, seolah-olah dia tolong. Hati-hati ya. Setan akan bikin sesuatu yang gitu. Kalau kita kompromi sama hal yang kecil-kecil, suatu saat engkau akan terikat. Yang kedua, supaya kita tidak mudah disesatkan. Nih, berani bayar harganya. Saya tahu yang asli pasti lebih mahal. Kenapa banyak orang maunya yang KW? Lebih murah, gak mau bayar harganya. Sederhana contohnya nih gini nih, contoh ya. Kalau dosa kita ngaku sama-sama, oke? Olahraga sama tidak olahraga, bagus yang mana? Lalu kenapa engkau tidak olahraga? Ngerti sendiri kan jawabannya ya? Itu loh. Nggak banyak orang mau bayar harganya. Pelayanan sama nggak pelayanan, bagus yang mana? Lalu kenapa engkau tidak mau melayani Tuhan? Memberi sama tidak memberi sama pelit, bagus yang mana? Bagus memberi Tuhan. Lalu mengapa engkau susah memberi? Menginjil sama diam saja, bagus yang mana? Bagus menginjil. Lalu mengapa engkau diam saja? Tapi kita berdoa sama Tuhan, Tuhan berkati aku. No sebentar. Banyak kita tidak hidup di dalam jalan yang benar, berkat Tuhan yang benar. Karena tidak ada yang mau bayar harganya. Saya mau kasih tahu ya, salib tuh mahal loh. Korban Yesus tuh mahal. Yesus kasih gratis buat kita bukan karena barang itu murah, tetapi karena kebaikannya ada buat Anda dan saya. Dan kita bukan cuma terima yang ongkang-ongkang kaki, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tidak, kerjakan keselamatanmu di dalam Tuhan. Ikut Tuhan mahal. Tahu gak Yesus bilang apa sama murid-muridnya sendiri? Kita bangkit berdiri dan kita tutup baca firman Tuhan sama-sama. Lalu kita tutup pembacaan firman Tuhan hari ini. Come on, berdiri. Keluarkan Matius 16 ayat 24. Nih yang Yesus katakan ya. 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya,
Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yesus yang bilang, mahal loh ikut Yesus tuh, tapi itu asli. Setan kasih yang KW, dan banyak kita disesatkan. Kalau kita tidak mau bayar harganya, kita akan tersesat. Banyak orang bilang aku mengikut Yesus, tapi tidak mau pikul salib. Engkau tersesat pasti. Setan akan tawarkan kemudahan. Hari ini kalau kita memastikan di dalam Yesus, pikul salib, sangkal diri. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tahu Tuhan pasti tolong, tapi pada waktunya Tuhan. Dan mungkin itu pada saat kami sudah mulai lelah, mulai lemah, ketika kami mulai hilang percaya. Tetapi disitulah bukanlah firman berkata bahwa Tuhan pasti akan menolong tepat pada waktunya Tuhan. Suatu kali dari hari ini Tuhan, kalau setan datang dengan cara yang mudah, ajarkan kami bijaksana untuk berani mengambil keputusan, tidak kompromi dengan cara-cara yang mudah. Kami mau memilih untuk mengikut Yesus sampai akhir hidup kami. Kami mau memilih mengikut Tuhan, tidak ada yang lain. Harapan kami, hidup kami hanya di dalam Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Terima kasih Bapa, materaikan firman dalam hidup kami. Ajar kami jangan hanya sebagai pendengar firman, tetapi pelaku firman Tuhan yang hidup di dalam firman. Mulai hari ini sampai nanti, kami tetap percaya. Haleluya, kita bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kami ucapkan terima kasih Pastor Alvin untuk pelayanannya, pencerahan yang luar biasa. Jadi kita belajar membedakan yang asli dan yang palsu. Dan kita tetap di dalam Tuhan, kita harus yang asli, walaupun mahal. Baik, puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat kebenaran-Mu yang Kau sampaikan pada kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Mari Tuhan Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu dengan hikmat pengertian yang terus ditambah-tambahkan Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa diberkati melalui hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih sebagai ungkapan syukur kami. Pada saat ini kami akan bawa persembahan kami. Kami percaya segala sesuatunya Tuhan layak dan kudus karena anugerah-Mu saja, karena Kau yang menguduskannya Bapa. Terima kasih, dengan bersukacita kami akan berikan persembahan ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sambil kita membawa persembahan kita akan bersama-sama menyimak warta sepekan ke depan. Kami persilahkan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sebab sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sebab sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus
bersukacita, suarakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Here we go. Keagungannya mengatasi langit bumi, sebab sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan Yesus. Angkat suaramu, katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum mengakhiri ibadah kita, ada pengumuman tambahan. Yang pertama, mulai minggu depan kita persembahannya ada 2 kali. Kalau hari ini kan masih 1 kali. Kemudian untuk Sabtu besok ada seminar. Saya nggak tahu seminar apa. Oh, ini dia ya. Ada seminar bagi Bapak Ibu yang berminat mengikuti seminar ini, bisa menghubungi Saudari Miki dengan biaya atau Pak Andi ya, dengan biaya seminarnya 50.000. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akhiri, adakah dari Bapak Ibu atau saudara-saudari semua yang baru pertama kali beribadah di tempat ini ada? Boleh lambaikan tangannya. Kalau ada. Enggak ada ya? Oke, berarti ini PR. Ya, Tuhan perintahnya apa? Pergi, bukan cuma berdoa. Jadi ini PR nih. Pergi, jangkau jiwa, ajak. Ya, bangku-bangku kosong ini. Kalau orang tua perintah pergi, kita nolak gak? Kan itu perintah, kalau perintah wajib. Bukan, udah yang lain aja ya. Itu perintah, jadi kita PR kita untuk ya menjangkau jiwa-jiwa supaya kursi-kursi yang kosong bisa ada dan banyak jiwa diberkati. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Kami undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Ibadah kami hari ini sudah berakhir, tetapi ibadah yang sesungguhnya adalah lewat hidup kita, perkataan, perbuatan, tindakan, menjadi korban yang harum di hadapan Tuhan. Itulah ibadah kami yang sejati setiap hari. Biar banyak orang lewat hidup kami melihat bahwa Tuhan hidup dalam kami. Segala perbuatan kami yang baik tidak kembali sia-sia, tapi mereka boleh mengenal bahwa
kami pasti punya Bapa yang baik, yang lebih baik, yang kami sembah, sehingga mereka boleh percaya kepada Yesus Kristus lewat hidup kami juga. Terima kasih ya Tuhan. Yang mau undur dari tempat ini, kami percaya setiap kami diberkati. Mari arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Diberkati engkau oleh Tuhan, diberkati rumah tanggamu oleh Tuhan, diberkati keluarga besarmu oleh Tuhan, diberkati pelayananmu oleh Tuhan, diberkati studi pembelajaranmu oleh Tuhan, diberkati pekerjaanmu oleh Tuhan, diberkati masa depanmu oleh Tuhan, diberkati apapun yang kau pikirkan kau perbuat oleh hidupmu, kiranya menjadi keberhasilan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sekarang undur dari tempat ini, bawalah damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran manusia, bawalah cinta kasih persekutuan yang indah yang intim dengan Yesus Kristus Tuhan anaknya, dan kekuatan penghiburan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Tuhan memberkati. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu Tuhan.